Pemirsa, kita akan beralih ke kabar berikutnya. Selain anjing pelacak, Badan SAR Nasional, Basarnas menggunakan alat canggih yang bisa mendeteksi suhu tubuh manusia serta detak jantung korban yang masih tertimbun. Dengan adanya alat ini, korban gempa yang tertimpa reruntuhan dan masih hidup bisa langsung dideteksi sehingga dapat diselamatkan oleh tim SAR. Badan SAR Nasional bekerja 24 jam untuk terus menyelamatkan korban gempa yang masih hidup dan terjebak di reruntuhan bangunan. Pasalnya hanya ada 3 hari waktu normal manusia dapat hidup tanpa makan, tanpa minum. Untuk mempercepat dan mempermudah proses evakuasi, tim Basarnas dibekali dengan alat canggih. Alat berbasis elektronik ini mampu mendeteksi suhu manusia serta detak jantung korban yang masih tertimbun. Dengan adanya alat ini, korban gempa yang tertimpa reruntuhan yang masih hidup bisa langsung dideteksi sehingga bisa langsung diselamatkan juga oleh tim SAR. Gerakan ini juga adalah gerakan manusia sampai dengan gerakan detak jantung. Pemirsa, untuk bisa menjelaskan lebih lanjut kepada kita tentunya bagaimana proses evakuasi berlangsung, penyelamatan para korban yang terus berlanjut, dan juga alat canggih apa tadi yang dimiliki oleh Basarnas. Kita akan langsung saja dengarkan informasi yang disampaikan oleh Marsdia Henry Alfiandi selaku Kepala Basarnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Henry. Selamat malam Mbak. Baik, Pak Henry, kami tadi sempat mendengarkan penggunaan alat canggih tersebut walaupun gambarnya juga tidak jelas, tapi mungkin bisa diceritakan lebih detail lagi kepada pemirsa. Pak Henry, alat seperti apa itu, bagaimana kemudian secara teknis penggunaannya sehingga mengetahui detak jantung korban, ternyata masih ada korban yang bisa diselamatkan di antara runtuhan. Silakan Pak Henry. Ya, alat tadi namanya adalah alat hand-lit live locator. Alat ini sebetulnya didesain oleh negara pembuatnya dulu itu untuk perang kota nih Pak, untuk mengetahui orang-orang yang masih ada di dalam ruangan sehingga mereka bisa menyerang gitu, masih ada orang hidup atau tidak atau musuh di situ. Nah, kemudian berkembang untuk kemanusiaan. Nah, alat ini itu mendeteksi, sistem dia adalah bekerja mendeteksi gerak gitu, bahkan gerak jantung. Artinya kalau orang itu pingsan, jantungnya berdetak, itu mereka akan mengembalikan gelombang yang dikeluarkan oleh alat ini. Sehingga alat ini sangat efektif dan sudah teruji ini di negara, salah satu negara pengguna adalah Argentina. Di situ itu ada gedung kolaps dan berhasil diselamatkan dengan cepat, mengetahui di mana posisi-posisi orang yang masih hidup. Sekali lagi, dalam kondisi gempa bumi seperti ini, ya itu orang dalam hitungan teori itu 3 hari Mbak, tanpa makan dan tanpa minum berada di bawah reruntuhan. Ya, ini harus segera, jadi kita harus segera selamatkan dan kita harus beri tanda gitu. Ya. Nah, alat ini baru saja kita terima, ini sesuai dengan instruksi Bapak Presiden untuk membeli alat yang canggih dan memang sudah kita perhitungkan dan kita hanya bisa membeli 3 set. 3 set ini ada 9 alat itu Mbak, 1 setnya 3, jadi mereka bekerja sama. Dan ini bisa terintegrasi oleh komandan satuannya nih. Jadi 3-3-nya langsung bekerja, langsung bisa dimasukkan ke dalam satu alat hand-red Xavier 400 ini, bisa menemukan di mana ada yang harus segera ditangani, mana tidak tinggalkan. Jadi gedung yang kosong, menurut penelitian kita atau yang mungkin ada yang meninggal kita nggak tahu ya. Yang penting tidak ada tanda-tanda itu segera. Jadi proses pencarian korban yang masih hidup nih cepat ditangani. Sekali lagi kita mengejar namanya golden time itu. Baik, alat ini berperan penting ya Pak untuk bisa membantu pencarian korban. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana keterangan Pak Henry membuat proses kerja pencarian juga semakin efektif dan efisien. Tapi nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak mengenai hal ini setelah jeda. Kita akan jeda sejenak dan breaking news akan segera kembali saat lagi.
Dan pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan dengan Kepala Basarnas. Pak Henry tadi sudah menjelaskan kepada kita ada alat canggih yang bisa betul-betul berperan penting untuk membantu proses pencarian korban, bahkan menemukan korban yang masih hidup di antara reruntuhan ataupun juga mereka yang ada di daerah-daerah terisolir. Pak, untuk alat tadi kan sudah diinformasikan ada 3 set begitu, ada 9 alat. Untuk satu alat ini membutuhkan berapa personil Pak untuk mengoperasikan? Dan apakah kemudian para personil tim SAR ini sudah mengetahui dengan betul bagaimana kemudian penggunaan dari alat-alat ini, Pak? Ya, terima kasih. Handheld live locator ini memang alat terbaru, Mbak, ya, alat sangat canggih ini. Ini dulunya kan untuk sebetulnya untuk bagusnya untuk perang kota atau polisi anti teroris tuh, Mbak, untuk mencari orang-orang yang sembunyi di dalam ruangan itu. Nah, ini sekarang berkembang, saya jelaskan berkembang untuk kepentingan kemanusiaan, dan alat ini adalah user friendly, sangat mudah sekali. Dia hanya on off saja, kemudian menunggu setelah gelombang itu keluar dipencet begitu, dia kan memancarkan gelombang. Nah, pancaran gelombang itu akan mengarah kepada di dalam ruangan itu, bahkan itu bisa sampai sejauh 50 meter kedalamannya, tergantung ketebalan temboknya itu. Nah, di situ jangankan tangan yang bergerak, Mbak, tangan bergerak begini atau jantung yang berdenyut saja itu bisa dideteksi. Jadi kita bisa meyakinkan bahwa di dalam reruntuhan ini ada orang yang hidup. Nah, alat inilah untuk mempercepat kita yang mengejar yang namanya golden time, 3 hari orang dalam reruntuhan yang tidak makan tidak minum. Ini yang harus kita manfaatkan. Memang sementara ini hanya baru kita memiliki 3 set, artinya 9 unit yang seperti itu tuh. Jadi satu setnya ada 3 gitu. Karena apa? Memang pada waktu sekarang ini anggaran yang diberikan cukup untuk membeli itu. Ya, karena ini perintah langsung dari Bapak Presiden dan kita sudah membeli secukup itu, dan tahun depan kita akan kontrak lagi untuk membeli alat ini, sehingga orang-orang yang mencurigai bahwa di dalam mungkin keluarganya atau warga yang merasa ini jangan-jangan di dalam masih ada yang hidup. Nah, seperti itu tuh yakin betul kita bisa mencari itu. Ya, dan bahkan alat ini sebetulnya ada tingkatannya, Mbak, yang ditempelkan di dinding, kemudian ada juga yang ditembakkan melalui seperti layar gitu, Mbak. Jadi dari jarak kurang lebih 25 meter atau jarak menjauh dari radius 100 meter itu bisa diketahui ada orang hidup atau tidak. Nah, gitu. Itu sampai canggih karena kita baru bisa membeli yang sebagian kecilnya yang menurut saya cukup efektif. Baik, semoga dengan adanya alat ini bisa membantu Pak untuk bisa menemukan korban yang masih hidup juga. Walaupun tadi kita sudah dengarkan bahwa Pak Henry mengatakan ini berkejaran dengan waktu, berkejaran agar tidak melewati masa golden time.